Bapak Arya Bima pada kesempatan siang hari ini yang sudah rawuh di tengah-tengah kita semuanya. Baik, dengan cara selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Suyudi. Ya, mohon izin dulu Bapak. Bagi Pak Haris mungkin atau Bapak Arya Bima untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Jadi, Atur Nuhun. Yang terkait untuk NIK akan jadi NPWP Pak, ini sampai saat ini regulasi belum ada Pak. Memang di sosmed kemarin sempat saya baca juga itu Pak, itu dari Pak Dirjen sama Bu Sri Mulyani sepertinya arahnya ke sana itu nih. Tetapi sampai kami sempat membaca di medsos itu kemarin ada rencana seperti itu gitu nih. Monggo nanti mungkin Pak Arya Bima yang di tingkat pusat Pak ini bisa dikomunikasikan, ternyata di tingkat bawah ini juga menjadi satu kekhawatiran Pak kalau otomatis NIK menjadi NPWP gitu ya. Mungkin ngatur Pak karena ini masih di jajaran tingkat pusat gitu ya. Nanti kami pelaksana di tingkat bawah gitu Pak. Atau Bapak mungkin ada tambahan dari Pak. apakah NIK atau NIB akan menjadi NPWP? Itu kembali lagi, gak usah khawatir. Ada threshold, kalau berperasaan threshold ya. Ada batas minimal yang bisa kena pajak. Cuma harus disampaikan saja bahwa kalau mau besar itu harus punya legalitas. Perusahaan-perusahaan kecil itu supaya mendapatkan pembiayaan dan kepercayaan penuh, gak usah takut. Maka perlu ada edukasi. Apakah nanti NIK, NIB akan menjadi NPWP? Itu nggak usah khawatir. Karena selama batas-batas tertentu itu nggak akan kena pajak. Nggak usah khawatir itu. Yang kedua, kalau nanti NIB ini, memang karena NIB ini adalah seluruh KL tadi disampaikan oleh Pak Arya Bima tadi, seluruh kementerian, lembaga dan daerah itu semuanya terkoneksi. Begitu ada NIB, Bapak itu nanti akan langsung masuk ke BPJS. Nanti akan langsung masuk dengan notifikasi ke kantor pajak. Nanti secara otomatis akan mudah membuat NPWP. Kalau dulu buat NPWP Pak, ada konsultannya sendiri buat NPWP. Karena itu perlu untuk mendapatkan kredit. Nah sekarang dengan sistem akses yang baru ini, dengan undang-undang CKI ini, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian nggak perlu ngurus NPWP, karena ternotifikasi NIB Bapak Ibu sekalian. Dan nggak usah khawatir, kembali lagi ini edukasi kepada pengusaha-pengusaha yang baru maupun yang UMKM. Yang kedua terkait server sering down, betul, harus kami akui karena ini kan sedang dalam penyempurnaan. Ya. Ini sekarang NIB itu yang baru maupun yang lama. Bayangkan dalam tempo berapa bulan ya, sudah 200.000. Jadi ibaratnya pintunya udah lebar, tapi ternyata yang masuk buahnya, itu bukan buahnya lagi pakai buahnya. Sehingga terkadang pas kalau lagi beramai-ramai stuck. Tapi kalau di pagi gitu ya, itu lancar. Memang sekarang lagi ada penyempurnaan. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang lagi ada penyempurnaan. Tapi yakinlah karena kami dapat anggaran dari Komisi 6, udah disetujui kemarin. Saya yakin kita bisa. Beliau juga yang menyetujui. Maka kami harus bisa membuktikan bahwa yang diberikan itu memang untuk sebanyak-banyak. Bayangkan tadi Pak, Bapak Ibu sekalian, dari 200.000 itu perorangan 87.173.000. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa sendiri itu bisa buat punya NIB, bisa gaya-gayaan gitu loh. Aku punya loh ini legalitas. Gitu. Dan bisa masuk ke perbankan dengan NIB itu. Nah, jadi intinya adalah, kami mendukung penuh teman-teman asosiasi pengusaha maupun asosiasi yang lain. Mohon mungkin bisa diberdayakan Pak.
kami itu ada anggaran juga yang namanya dana alokasi khusus yang juga dari Komisi 6 kami bagikan kepada seluruh kabupaten kota, di mana situ untuk pemantauan, fasilitasi, asistensi bisa digunakan itu, bisa berkolaborasi dengan para pengusaha, asosiasi-asosiasi untuk melakukan membantu asistensi dan fasilitasi termasuk pemantauan, Pak. Jadi itu, tapi kalau untuk terkait kebijakan yang ahlinya beliau, kita ingin dengar nanti arah kebijakan seperti apa ya, pasti beliau tahu duluan daripada kita ini. Moga Pak, kalau ada tambahan. Arahnya yang seperti dikatakan Bu Sri Mulyani itu benar juga, dan eranya dalam bisnis global juga ke arah sana. Tidak bisa tidak, UMKM ini bahkan yang gurem harus masuk dalam era bisnis yang mata rantainya itu harus satu alur sistem, baik itu lokal, daerah, regional, nasional, sampai global. Nah, RUU Cipta Kerja kita ini kan membangun daya saing. Kita akan terus berusaha Indonesia ini ojo mudah di objek. Infrastruktur ini jangan hanya dijadikan tempat untuk barang masuk ke Indonesia, tapi infrastruktur ini harus menjadikan barang-barang produk nasional, terutama UMKM ini membidik pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, yang tentunya itu melalui satu proses. Jadi kekhawatiran NIK menjadi NPWP itu kayak kemarin awal-awal kita tawarkan vaksin juga, Pak. Vaksin, ada yang disuntik katanya gila, ada yang disuntik katanya terus jadi lumpuh. Tapi faktanya kita harus menghadapi kenyataan dan pengambilan keputusan untuk kita berani ambil risiko membeli vaksin lebih dulu itu, yang mana Malaysia masih minggrang-minggring, Filipina masih berpikir terlalu kalkulatif, kita sudah booking dulu. Nah, kita sekarang sudah bisa menghasilkan vaksin dengan membeli bahan bakunya. Negara lain juga baru sekarang, Malaysia aja ngurusi 49 juta rakyatnya aja hari ini masih kebingungan soal penularan yang belum terselesaikan. Mbak, saya sepakat ini akan ada pro kontra, dan disitulah proses kepropihakan tetap ya. Kalau nanti ini goncang ya setel kendu ya. Implementasinya, jadi ada visi misi kebijakan. Kebijakan ini akan turun ke program ya. Program ini akan turun ke kegiatan. Kegiatannya ini suntik menyuntik vaksin ya. Kegiatannya adalah proses mulai penyadaran pentingnya NPWP ya. Nah, kompromi itu di tingkat kegiatannya. Kalau kebijakannya memang kita mau membawa bangsa ini lebih produktif, kita akan membawa bangsa ini tidak hanya objek di antara bangsa-bangsa, di antara produk-produk luar, tapi kita menjadi subjek untuk menentukan ekonomi yang berdikari di negerinya sendiri. Setelah NPWP nanti kita masuk SNI wajib dan tidak wajib ya kan? Kemudian yang sudah bisa ber-SNI, kemudian tadi yang masalah produk halal,
ya. Produk halal kita aja belum dipercaya, Pak. Kakek Anda bilang. Legalisasi halal itu untuk nasional, Mbak. Pada saat kita mau ekspor ke Timur Tengah, beberapa produk kita suruh nyari legalisasi produk halal ke Malaysia. Nah, kita juga terus kemarin ada operasi dan anggota DPR yang uti, Pak. Betul kan? Wes aku dari DPR, perusahaan-perusahaan saham-saham ditarik semua, jangan ada. Uti, Pak. Tidak hanya kalau saya politisi murni, Mbak, nanti saham nanti PT resminya, ya kan? Mergo salah satunya ketakutan, Mbak. Karena di situ soal pajak bukan saya takut, ya dari politisi ngurusi kayak gitu, kayak saya mikir apa, Pak? Ngurusi, urusan pajak-pajaknya. Nah, di tingkat kegiatan harus kita kompromikan. Jadi nanti ada kebijaksanaannya seperti apa. Orang yang bijaksana itu antara yang normatif dengan yang fakta. Ya. Gak iso bener salah atau baik buruk. Tapi yang tepat itu yang kayak apa. Jadi ada kegiatan, ada program, ada kebijakan, ada aturan yang ada atau undang-undang yang ada. Nah, untuk Kementerian Koperasi nggak iso rakyat ini. Pokoknya rakyat itu nggak ada salahnya deh, gitu kan? Rakyatnya harus dimong. Penyadarannya juga tidak mudah. Dan saya akan jadikan masukan, tentunya di tingkat implementasi soal PBB itu yang seperti apa. Jangan sampai nanti terus gak adil. Wedangan yang kene itu pajak, wedangan kono gak oleh, Pak. Bah ternyata wong cilik itu stroke itu gaulnya gini, Pak. Aduh soto yang gini itu orang pajak dulu. Yang kono itu hitungannya memet gitu, wong cilik kan. Pajak itu dibawa ke kemana-mana. Orang stroke rate suka apa tuh jelimet itu. Dan ini ternyata rakyat kita. Tetapi kalau dia sudah masuk sebagai seorang entrepreneur dalam hal apapun, ya konsekuensinya, karena akses pasar ini juga harus dibagi dengan yang pasarnya itu tidak mendapatkan akses yang sama untuk pelaku UMKM. Nah, keadilannya itu dibaginya kan pajaknya, walaupun pajaknya cilik ya, cilik sebenarnya. Tapi mungkin bukan pajaknya, tapi persoalan urusan karo wong pajak itu yo pasti tenang, Mas. Ya. Kemarin saya bangun balai rakyat itu, ternyata ada surat suruh bayar 36 juta karena kelebihan luas yang harus dibayarkan. Tuh temuan itu 3 tahun setelah rumah itu ada. Nah, ada penjelasan bagaimana kalau ada masalah-masalah pajak itu ya sudah. Ini UMKM ini supaya tidak bertakutan ya digawe holdingisasi masalah ya kan. Tidak ini masalah yang tingpernik tadi disatukan terintegrasi supaya mitigasi masalahnya itu juga cetak. Di mana sebenarnya yang memberikan kekhawatiran ke pelaku usaha kecil, menengah, mikro, gurem Pak. Iya Pak, gurem Pak. Gurem itu kan yang ono babon karena anak mentok itu kan. Beletuk guremnya kan nyambili kayak gatel. Usaha gurem ini utangnya 600, 300 itu ya. Tukang bakso, ya kecil-kecil kan banyak Pak. Nanti ini dongkrak ekonominya di sini. Dan negara gak iso kayak gawean dia sudah berusaha kan itu. Tapi beberapa potongan-potongan lain, saya pengennya gini.
kalau dia sudah dapat fasilitas layak, apapun, entah itu KUR, entah itu LPDP, entah itu apa lembaga keuangan mikro atau ultra mikro seperti Pegadaian, Citywork, menggunakan akses fasilitas publik yang dibiayai pajak, pikir no, gitu kan, diajak bicara, ya. Dia pakai sekoliwet di pojokan itu kan, Mbak siapa itu, Mbak Yani, itu berutune nak Pak. Ini ayam bukan punya Mbak Yani ya. Sekoliwetnya. Masuk dari menguasai pojokan kayak gitu atau menguasai di pinggir jalan, kadang makan trotoar gak gelem PSBB. Nanti juga mengurangi hak rakyat juga untuk jalan di trotoar misalnya. Cara menjelaskannya memang lebih ke persoalan-persoalan ini. Pak Sone, Pak Soko ini belum baru apa kong itu, wah itu trotoarnya sepangan mas, parkirannya kan, jadi kalau kita jalan macam orang kan, jenggungnya ya ragu pacekan kan, kadang kita ngantri kalau ini gua nih, monggo, tetapi arahnya untuk membangun daya saing yang kompetitif nggak bisa lepas dari kewajiban ini karena ini bentuk keadilan sosial juga. Tetapi sekali lagi ini harus kebijakannya harus programnya mulai tertata dengan target tertentu, tapi dalam kegiatan pelaksanaannya itu memang proses penyadarannya tidak bisa serta-merta menjalankan ketentuan keharusan secara masif. Nanti takutnya tadi, ketakutan itu membuat hal-hal yang lain justru sedang. Saya kira itu maka nanti saya akan bicarakan di dalam rapat di DPR supaya persoalan pajak ini di dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku usaha kecil menengah mikro ini perlu ada apa ya penjelasan, ada satu narasi pemahaman buat mereka supaya bisa menerima. Dan terima kasih tugas dari teman-teman untuk bisa menyadarkan, kecuali kalau yang tergabung dalam organisasi-organisasi di HIPMI, di SIB, SB, kemudian di APindo, ini masih di peturusan gue ya suka metu organisasi. Karena institusionalisasi suatu kelompok itu ada lebih mengempowering, lebih memberdayakan, bukan malah menggrounded pemberdayaan dalam aspek-aspek bangunan hukumnya apa, fakta hukumnya apa. Memang ada selisih pasti, tapi bagaimana selisih inilah untuk selalu problem solving itu dibicarakan. Dan saya percaya yang sekarang untuk interkoneksitas, untuk listrik, untuk semua itu udah pajak. Nganggo utang terus kudu senengnya rakyat juga kan, pakai pajak supaya kita ini lebih bisa maju. Dan itu terjadi di seluruh negara, baik mau negara yang sudah maju, menengah maupun negara berkembang itu pembiayaan ini lebih karena putaran uang rakyat lewat pajak ini mampu lebih mensejahterakan untuk kemudian hari. Infrastruktur kita bukan prestasi, coba Pak Jokowi prestasi membangun infrastruktur, tapi buat negara di ASEAN saja, di Asia infrastruktur kita hanya mengejar keterlambatan saja, terlambat yang belum dibangun. Di sana udah bicara SDM dan teknologi, ya. Pajak udah dulu, kita masih ribut sekarang, tapi tidak apa-apa dalam konteks SDM gitu. Jadi ini satu keterlambatan yang harus kita kejar, bukan prestasi. Infrastruktur teknologi listrik ini udah dulu ini Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam udah 10 tahun lalu beres. Mereka sekarang SDM, termasuk pemahaman soal pajak itu SDM. Jadi ini yang saya kira
sosialisasi semacam ini perlu. Masuk DPR ya kaget-kaget Mbak, cetak kerja apa gitu, kok demo-demo apa gitu. Jadi kita sih juga yang ngomong politik itu kan yang rakyatnya berontak lo kan wedi loh, kehilangan posisi wedi kan. Jadi sajana yang ngomong rakyat ya, apalagi yang masalah pajak, politisi yang hanya sekedar cari posisi kan rumah sana. Membela rakyat harus, tapi membela rakyat dengan cara yang benar itu ada satu hal yang penting. Nah, benarnya menurut siapa? Ya Gusti Allah, ya menurut undang-undang, ya menurut awakku, ya menurut awak kita semua kan, kan? Itu adalah kebenaran ya. Ini yang saya kira penting proses transformasi berbagai hal dalam proses